Ya, cek. Halo teman-teman semua. Eh, jadi hari ini kita akan bahas soal santai. Tapi yakin deh, apa namanya, eh, ketelitian tuh penting banget dalam soal tadi. Ya gak? Ya, rata-rata pada salahnya tuh kenapa tadi? Kan tadi awal-awal lumayan banyak yang salah ya. Emang belum share screen, guys. Santai aja. Di HP nggak kelihatan, loh. Di HP nggak kelihatan ya. Aduh, salah. Ya, di HP nggak kelihatan ya tadi angkanya. Tapi bisa diperbesar kan harusnya, di zoom in gitu. Bisa gak tadi di zoom in sama kalian? Harusnya bisa di zoom sih. Kurang latihan, kurang disemangatin Ayang tuh katanya. Ya, sorry tadi gue emang sengaja nggak ngasih PDF-nya karena biar lebih apa namanya ya, lebih hati-hati gitu pas lagi ngerjain soalnya. Karena kan ya anggap aja apa namanya, anggap aja simulasi ujian gitu. By the way, dari kalian nih kemarin udah ada yang lihat ini belum? Udah ngeliat simulasi contoh soal SNBT di web SNPMB. Udah pernah ngeliat belum? Belum ya, astaga. Ya, jadi eh, dari yang apa namanya, dari yang simulasi kemarin itu salah satu sub bahasan di penalaran umum ataupun kognitif itu ada yang namanya penalaran kuantitatif. Jadi penalaran kuantitatif itu kita apa namanya eh, mencari jawaban atau mencari apa namanya ya hitungan terkait dengan analitik data gitu kayak gini. Ini kan pertama kita lihat analitik data nih. Jadi kita disajiin data biasanya tabel gitu, tabel, diagram ataupun grafik. Nah, itu ditanyain terkait dengan apa isi datanya gitu. Nah, untuk mendapatkan jawabannya itu kita disuruh ngitung apa namanya hitungan abstrak yang apa namanya yang sederhana gitu. Kayak mulai perbandingan, terus penjumlahan, pengurangan gitu. Ya, gue nyari nyari lu Nafis nih. Mau minta ajarin apa namanya naik sepeda. Gue mau gabung circle dong kalau bisa Nafis. Boleh gak gitu bilang bilang apa namanya? Kak apa si Iben mau gabung circle jadi anak buah tim goes adik kejar gitu. Saga gitu. Mungkin sih nih gue sama dikejar. Ya coba tanyain. Yang penting sepedanya fiksi. Ya iya, kan sepeda gue bukan fiksi. Harus Yang fiksi berarti ya. tinggal rakit di bengkelnya dikejar. Sepeda gue apa London taksi sorry. Jadi nggak bisa gabung berarti kan. Kalau punyanya sepeda onta gimana, Pis? Ya, gitu teman-teman. Jadi mungkin bahasannya sebenarnya kita agak enjoy, cuma kita emang benar-benar coba buat teliti. Teliti itu di sini maksudnya objektif teman-teman. Jadi teliti dalam soal penalaran umum ataupun kognitif secara umum, ingat ya, itu apa namanya objektif gitu. Maksudnya apa objektif? Aduh, tulisan gue mendadak jelek. Kita tuh harus objektif. Maksudnya apa objektif? Jadi objektif di sini apa yang kita jawab itu harus sesuai dengan konteks di dalam soalnya gitu. Baik itu tabel, diagram ataupun data-data, fakta-fakta yang ada di dalam soal gitu. Jadi itu definisi objektif dalam pengerjaan soal gitu. Ada kan ya apa namanya
biasanya soal-soal SNBT kan disajiin banyak data. Baik dari matematika, penalaran matematik bareng Bang Babeh gitu. Terus ya analisis bacaan gitu di bahasa literasi. Sama juga di penalaran kuantitatif ini gitu. Jadi harus sesuai dengan fakta ataupun kondisi yang ada di lapangan, itu objektif. Jadi mungkin lu bakal sering dengar kata objektif, subjektif gitu di kampus nanti. Kalau subjektif tuh apa berarti? Ya biasanya sesuai pendapat pribadi, itu subjektif. Misalkan lu dikasih nilai C atau D gitu sama dosen. Karena misalkan lu kurang cantik atau kurang ganteng, itu dia namanya ngasih nilainya tuh subjektif gitu. Artinya dia ngasih nilai bukan berdasarkan kondisi yang sesuai dengan kemampuan lu. Artinya dia ngasih nilai berdasarkan penampilan lu, berdasarkan pendapat pribadi dia gitu. Itu namanya subjektif. Ada loh kayak gitu dosen-dosen. Ya itu kalau di kampus gua gitu. Jadi ini agak ganteng nih gitu. Terus suka senyum gitu. Nilainya agak dinaikin dikit. Oh ini si Sidik nih avatarnya keren juga nih. Buset. Bagi-bagi lah gambarnya. Iya gitu, itu namanya subjektif, objektif gitu. Ya tapi emang ada kalanya subjektif itu nggak selamanya buruk teman-teman, iya gak? Iya gak? Kadang kan ada kondisinya kita tuh harus objektif gitu, ada kalanya kita tuh harus subjektif juga gitu. Artinya apa? Ketika kita subjektif itu kita ngomongin hati nurani kita gitu. Maksudnya kita melihat baik buruknya dampak yang akan terjadi gitu. Itu empati, simpati. Ya kadang kita emang logika kita ya, misalkan logika kita berkata, misalkan misalkan hal kecil ya, yang sering banget rame gitu. Secara logika atau secara objektif, kita naruh misalkan sisa makanan di tempat bioskop gitu, itu hal yang nggak apa-apa kan, atau hal yang wajar, karena kan emang ada petugas kebayaran dan dia dibayar buat hal tersebut gitu. Tapi di sisi lain subjektif ya, kata hati kita tuh gimana gitu. Apa kita mau ngebantu atau ya nggak apa-apa gitu. Itu namanya subjektif. Hal kecil kayak gitu. Ya teman-teman. Ya jadi ya relatif gitu. Tergantung situasional. Ya misalkan dalam soal nomor 1 nih. Dia ada data. Berikut ini data terkait. Kalau ada yang nggak kelihatan bilang aja ya. Ini gue agak perbesar nih. Berikut ini data terkait persentase penduduk miskin di Indonesia gitu pada Maret 2019 hingga Maret 2020. Ya gitu ya. Jadi kurang lebih selama 3 tahun lah gitu. Di mana data yang ditampilkan atau grafik di sini itu menandakan proses fluktuasi gitu, naik dan turun. Apa fluktuasi itu apa teman-teman? Fluktuasi, fluktuatif tuh kadang kalian mungkin sering dengar. Fluktuasi. Fluktuasi naik turun. Ya bisa bilang gitu sih. Atau fluktuasi itu perubahan gitu yang terjadi. Baik itu terjadi peningkatan, penurunan gitu. Penambahan, pengurangan itu namanya fluktuasi gitu. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi itu fluktuasi. Kayak misalkan suhu di curah hujan di Jakarta fluktuatif banget gitu. Maksudnya apa? Berarti apa? Ya ada kalanya Jakarta tuh curah hujannya tinggi di atas rata-rata curah hujan harian. Ada kalanya di bawah rata-rata intensitasnya. Gitu. Ya dalam soal ini terdapat fluktuasi naik dan turun pada tiap periode 6 bulan sekali sejak Maret 2019 sampai 2020. Jadi ya dari sini kita bisa lihat Maret ke September ataupun September ke Maret itu kan dia 6 bulan kan gitu. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu 6 bulan gitu. Ya jadi maksud datanya gitu. Terus pertanyaannya nih, pada bulan apa terjadi kenaikan tertinggi penduduk miskin di Indonesia dibanding 6 bulan sebelumnya? Ya mungkin sebagian besar dari lo mikir bahwa kenaikan tertinggi itu adalah yang posisinya paling tinggi. Tapi dalam soal ini, dia nanyain kenaikan tertinggi penduduk
dibanding 6 bulan sebelumnya. Berarti kita nyari misalkan kita mau tahu fluktuasi September 2019 dibanding 6 bulan sebelumnya. Berarti berapa? 9,22% itu dikurang 9,41 gitu persen. Terus berarti ini 1, terus ini berarti berapa nih? 0, minus gitu kan persen. Berarti apa? Berarti terjadi penurunan kan di sini. Itu berarti fluktuasi atau perubahan yang terjadi pada September. Artinya dia tidak ada kenaikan tapi penurunan gitu. Itu namanya fluktuasi. Jadi jangan terpaku sama tabel yang paling tinggi atau tabel yang paling kecil. Tapi benar-benar perhatiin maksud dari dari si soalnya tuh mau apa gitu. Nah, berarti dalam hal ini jawabannya yang mana nih? Tadi jawabannya yang mana? Ya, coba kita hitung ya. Dalam data ini kan kita bisa lihat nih. Dalam data ini kita bisa lihat bahwa terjadi kenaikan itu cuma 2 kali gitu selama 3 tahun. Iya nggak? Terjadi kenaikan itu cuma 2 kali atau 6 bulan ditambah 6 bulan gitu atau 2 periode gitu. Yang pertama ini yang pertama ini, yang kedua ini kan. Yang kedua ini. Karena sisanya turun gitu. Ini sisanya turun. Bulan Maret 2021 turun, terus apa lagi nih? September 2021 turun, terus Maret 2022 itu turun gitu. Nah, berarti kemungkinannya cuma 2 terjadi kenaikan. Bulan apa berarti? Ya bulan September 2020 atau bulan Maret 2020. Jadi kemungkinan cuma 2 gitu. Nah, kita cari yang mana yang yang selisihnya tuh paling gede gitu. Kenaikannya tuh paling tinggi. Gimana caranya? Kita kurangin dengan 6 bulan sebelumnya. Karena kan di sini perbandingannya dengan 6 bulan sebelumnya. Berarti misalkan kita hitung bulan ini dulu deh. Bulan September. September itu kan berarti 10,19 gitu. Bulan sebelumnya yaitu bulan Maret itu 9,78. Ya, ini kita kurang. Kira-kira berapa kenaikannya? Berarti ya ini sisa 1, terus ini sisa 4, ya berarti ini sisa 0, berarti 0,41%. Ini untuk bulan September gitu. September 2021. Ya berarti kita catat deh di bawah deh. September 21 tuh kenaikannya 0,41%. Gitu adik-adik. Terus kita lihat nih bulan Maret. Bulan Maret tuh berarti berapa? Bulan Maret itu berarti nih. Kok ada 2 ya? Ya, bulan Maret itu berarti berapa? 9,78% dikurang 9,22. Ya, berarti berapa nih? 0,56. Iya, gitu. Jadi tinggian mana nih? Ini 0,56 kenaikannya gitu. Ini 0,41. Jadi jawabannya adalah Maret 2020. Ya, elah. Kebiasaan gua nih. Kebiasaan gua. Jawabannya sama B sama D ya. Ini harusnya ini 2021 ya, gue tipe sebenarnya nih. Ini 2021, Cok. Jadi jawabannya B sebenarnya. Ya gitu. Kebiasaan gue nih baru nomor 1 udah tipe, ya Allah. Aduh. Gue jadi malu, Cok. Ya gitu, aman ya. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Ya, jadi kita harus objektif gaming gitu terhadap apa yang ditanyain di dalam soal. Ketika dia nanyain peningkatan selama 6 bulan, ya berarti kita lihat selisihnya gitu, atau interval disebutnya juga kan. Mungkin kalau kalian belajar statistik, ada yang namanya interval gitu, interval data. Iya, bagi PDF-nya ntar gue kirim PDF-nya. Habis kelas. Jadi biar kalian bisa ngerjain ulang. Kita kerjain nomor 2. Berdasarkan hasil sensus penduduk bulan September 2020, jadi ini disebut juga apa? SP20 ya, sensus penduduk 2020. Jadi by the way ini, buat kalian yang anak saintek mungkin belum belajar, jadi sensus penduduk itu, dia pendataan penduduk dalam 10 tahun sekali gitu. 10 tahun sekali. Jadi
sebelumnya itu diadain 2010, sebelumnya itu diadain tahun 2000. Jadi setiap 10 tahun sekali itu ada namanya sensus penduduk di Indonesia gitu. Tujuannya apa? Tujuannya biar ngedata ulang apa namanya jumlah penduduk di Indonesia, persebaran usia kependudukan di Indonesia, pokoknya data-data terkait kependudukan. Gitu. Indonesia memiliki jumlah sekitar 270 juta, 20 jiwa penduduk. Berapa jumlah penduduk miskin pada September 2020? Nah, kalau dalam soal kayak gini, kenapa nggak tiap tahun ya? Karena kan fluktuasi tiap tahun tuh nggak terlalu kelihatan kan gitu. Artinya kita mau lihat pertumbuhan penduduk secara lebih makro itu ya 10 tahun sekali gitu. Kalau setahun sekali juga pertama biayanya mungkin agak repot karena kan ya namanya wilayah di Indonesia kan luas banget kan gitu. Terus terkait data kependudukan pasti pengolahannya agak repot. Jadi 10 tahun sekali karena biar lebih makro aja gitu. Kita lihat pertumbuhannya selama 10 tahun. BPS apa? BPS? BPS tuh nggak tahu ya. BPS tuh Badan Pusat Statistik. Kalau ada yang nanya, nama webnya tuh bps.go.id gitu. Gitu ya, nggak tahu. Berapa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2020? Ya, nomor 2 nih, berapa nih? Gua agak zoom out deh. Ya, coba ada yang mau ngomong nggak? Cara ngerjainnya gimana nih? Ini kan kita ngomongin itu kan, ngitung jumlah penduduk yang miskin berdasarkan data tabel dan kita komparasiin pakai data sensus penduduk. Gimana nih? Raymond ada Raymond? Raymond. Kak, persentasenya dikaliin aja dengan jumlah datanya, total data penduduk Indonesianya. Jadi persen ya. Gimana? Lanjut, Lin. Ulang-ulang. Ini Kak, persentase data penduduk Indonesia totalnya itu dikali dengan persentase kemiskinan yang ada pada bulan September. Iya, betul. Kok jadi ada suaranya? Ya, betul. Jadi kita harus objektif lagi-lagi gitu. Ini kan dia nanyainnya penduduk miskin pada bulan September 2020. Berarti kita lihat nih berapa persentase penduduk miskin Indonesia 2020, yaitu sebesar berapa nih? 10,19%. Nah, 10,19% itu kita kaliin dengan jumlah penduduk total gitu. Jadi gimana cara hitung penduduk miskin di bulan September 2020? Ya gini ya. Berarti apa? Berarti ya yang tadi dibilang kan bahwa persentase penduduk miskinnya gitu di bulan September 2020 dibagi dengan ya jumlah penduduknya kan, jumlah total gitu, jumlah total penduduk gitu. Kalau kalian mungkin ada yang bingung nih, Kak, itu kan angkanya gede banget ya, 270 juta jiwa. Itu cara ngitungnya biasa pertanyaan gini, cara ngitung cepetnya gimana, Kak? Ya sebenarnya mau angka besar, mau angka kecil, itu cara penghitungannya sama gitu. Kalau misalkan banyak koma di belakang, kita nggak harus musingin angka angka koma di belakang gitu. Kita bisa menggunakan angka sebelum komanya aja. Misalkan kayak gini, dalam soal kayak gini. Ini kan dia 270 juta jiwa kan? Gitu. Berarti kita masukin aja di sini. Ya 270 kan? Gitu. Kalau misalkan kalian agak bingung sama koma di belakangnya gitu. Terus persentasenya berapa dia? Ya 10% tadi kan. Anggaplah gitu. Ya gitu kan.
Bentar deh, gue jadi agak-agak lupa. Berapa jumlah penduduk miskin di apa namanya di Indonesia pada September? Nggak kayak gini deh. Gue kadang suka error kayak gini nih. Iya, dikali ya, dikali. Berarti 10 apa tadi persentasenya, persentase penduduk miskin ya itu kita kaliin dengan jumlah total seluruhnya gitu. Ya, karena kan nanti itu jumlah apa namanya persentase penduduk miskin tuh udah apa namanya udah persentase kan. Di mana ini 10% kan. 10% kita kali 270 juta jiwa gitu. 10% ya 10% itu kan berapa? 10/100 kan? Dikali 270. Nah, kalau kayak gini itu bisa disederhanain kan? Di mana apa? Sederhanain. Ya. Ini kan apa namanya 10/100 itu kan kalau kita sederhanain jadi 1/10 kan. Terus kita kali dengan 270 gitu. Ya udah tinggal dapet deh. Ini angkanya kita sederhanain. Ini 10-nya 270 dibagi 10 gitu. Jadi sisa 27. Ya berarti jumlahnya itu sekitar 27-an gitu. Ya jadi kalau angka komanya di belakang agak banyak gitu atau apa namanya ya lu nggak ketemu karena angka koma, coba lu bisa sederhanain. Ini bukan mempermudah ya, tapi lu bisa coba sederhanain dengan menggunakan angka di apa namanya sebelum komanya itu gitu, jangan sesudahnya, angka sebelum komanya. Kenapa? Karena kan itu anggap aja kita buletin gitu. Ya gue tadi kan ngerjain gini kan itu kita bulatkan gitu, anggap aja. Itu kita anggap apa namanya pembulatan gitu. 270,20 juta jiwa itu kita buletin jadi 270 juta gitu. 10,19 itu kita buletin aja jadi 10%. Karena dalam penghitungannya itu nggak bakal beda jauh gitu. Apa namanya koma kecil di belakang. Kecuali emang ketika pertanyaannya kayak gitu, opsinya itu dia meminta apa namanya terlalu banyak angka gitu. Misalkan tipis-tipis gitu. Misalkan 27,53 terus ada 27,40. Nah, kalau kayak gitu, ya itu berarti apa namanya? Ya, belajar latihan ngitung lagi gitu di penalaran matematik. Gitu. Ada yang mau nanya nggak sampai sini? Tadi bukan dibagi ya, tapi dikali. Ya gitu. Ya. Aman nggak? Aman ya. Berarti jawabannya 27,53. Iya. Jadi sebenarnya gampang sih, apa namanya penyederhanaan ya. Kayak misalkan ada soal misalkan kayak gini. Gue punya duit 150 juta gitu. Anggaplah 150 juta. Amin. Terus apa? Pertanyaannya, berapakah 50% dari uang KIBen? Berapakah 50% dari uang KIBen? 50% itu kan dia sama aja 50/100 kan? Nah, ini kalau kita sederhanain 50/100 itu sama aja kayak 1/2 gitu. Jadi ini tuh sebenarnya lebih ke kebiasaan kalian gitu dalam ngerjain soal, gimana kalian nyederhanain, bukan cara cepet tapi lebih ke kalian apa namanya? Pembiasaan latihan soal gitu. Dan kalian bakal tahu gitu mana yang gampang buat disederhanain, mana yang emang harus ngitung lebih lama gitu. Ya itu pembiasaan aja. Makanya apa namanya tryout dari kita tuh seminggu sekali kan, karena tujuannya biar kalian terbiasa juga ngerjain soal. Nah terutama kalau buat minggu ini ya, jadi besok kan ada konferensi pers dari Mas Nadiem dan kawan-kawan kan dari Kemendikbud. Jadi kita nunggu informasi lebih lengkap lagi gitu, baru nanti tryoutnya diluncurin teman-teman. Biar objektif, lagi-lagi biar objektif. Ya, kita lanjut ke nomor 3. Berdasarkan data tersebut, manakah simpulan yang paling benar terkait persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2019 sampai 2022? Nah, di soal nomor 3 ini kita nyari manakah pernyataan yang paling sesuai dengan apa namanya dengan tabel tadi. Misalkan kita lihat nih,
Opsi A, terjadi peningkatan penduduk miskin pada bulan September. Kita lihat nih, di 2019. Terjadi peningkatan nggak 2019 September? Salah ya, dia tuh karena justru turun dengan tajam gitu, dari 941 ke 22 gitu. Jadi dia bukan peningkatan tapi penurunan pada September 2019. Jadi opsi A itu salah gitu. Ya nggak? Kita lihat opsi B. Bulan Maret 2022 menjadi angka kemiskinan terendah selama 2 tahun terakhir. Opsi B benar nggak? Opsi B. Opsi B. Bulan Maret 2022 terjadi penurunan persentase penduduk miskin sejak Maret 2019. Kalian pada jawabnya apa emang? Ya jawabannya B ya. Nih, kita lihat nih bulan Maret. Bulan Maret 2022. Ini kan bulan Maret 2022 kan di sini nih. Ya. Kalau kita lihat data 2 tahun terakhir, ya gak? Kalau data 2 tahun terakhir itu berarti gimana nih? Gua hapus dulu deh. Berarti data 2 tahun terakhir itu kan dia ada di Maret 2020 kan? Ini. Maret 2020 itu angkanya 9,78 gitu. Kira-kira ada yang lebih rendah nggak dari 9,54 ini? Ini Maret 2022. Ada yang lebih rendah dari ini? Nggak ada kan? Jadi bisa dibilang Maret 2022 ini dia adalah titik terendah selama 2 tahun terakhir. Karena dia menghitungnya 2 tahun terakhir kan, berarti Maret 2020, September 2020, Maret 2021, September 2021, baru Maret 2021. Nah, titik terendahnya itu ada di bulan Maret 2022. Gitu. Makanya jawabannya yang benar adalah yang B. Kenapa? Karena ya dia ngomonginnya 2 tahun terakhir. Jadi mesti ingat di sini nih, 2 tahun terakhir. Coba kita lihat opsi C nih. Kita lihat opsi C. Selalu terjadi penurunan persentase penduduk miskin. Enggak juga ya. Karena ya sempat terjadi kenaikan. Yaitu pada bulan Maret 2020 sama September 2020. Jadi 2 kali nih kenaikan. Ya. Nah, sebenarnya nih, kalau kalian lihat data ini, ya pada dasarnya data ini itu diambil dari data kemiskinan sebelum dan pasca COVID gitu, kalau kalian perhatiin. Jadi awal 2020 angka kemiskinan di Indonesia tuh naik gitu ke 10%. Awal COVID ya 2020 gitu. Bulan Maret, April, September, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sampai September itu ada kenaikan angka kemiskinan. Itu pada awal COVID. Ya mungkin ya terkait dengan ya kehilangan lapangan pekerjaan, nggak boleh keluar rumah karena social distancing gitu, karena karantina. Jadi ya banyak orang yang ya nggak bisa kerja gitu di luar. Itu gitu. Dan aku pun Starboy ini ya udah mulai berani nih bintang nih. Ya parah banget emang COVID ya. Ya gitu, jadi jawabannya B. Kita lihat opsi C. Maret dan September 2020 merupakan bulan dengan penurunan paling tajam. Maret dan September 2020. Salah ya. Justru yang gue bilang tadi di sini ini kenaikan yang yang lumayan signifikan gitu. Relatif signifikan ya. Ya 2 tahun. Awal Jadi ya salahnya tuh di sini, harusnya di sini tuh kenaikan, bukan penurunan. Kita lihat opsi E. Tidak terjadi peningkatan dan penurunan penduduk miskin yang signifikan selama 3 tahun terakhir. Ya ini ini pernyataan yang relatif subjektif ya. Ya karena signifikan atau enggaknya itu ya terkait dengan 6 bulan tahun sebelumnya gitu atau setahun sebelumnya gitu. Jadi jawabannya lebih tepat yang B. Ya lanjut nih. Kita ke soal nomor 4. Berikut ini adalah, ada yang mau nanya kan sampai sini, guys? 3 soal tadi. Ya, kita lihat dari nomor 3 tadi kan ya. Mungkin sebenarnya pertanyaannya simple gitu. Manakah pernyataan yang benar terkait data di atas?
Dimana buat tahu manakah pernyataan yang benar, itu mau nggak mau lu harus ngelihat fluktuatif data kan. Kalau lu salah baca data, mana yang naik, mana yang turun, itu bisa salah jawab gitu. Jadi emang benar-benar yang dibutuhin tuh ya objektif atau teliti gitu ketika ngerjain soal ini. Gitu teman-teman. Ya jadi ya ini soal-soal santai sebenarnya ya. Nggak butuh mikir keras banget gitu. Lebih ke kita ngelihat apa yang ada di dalam soal, data-data apa aja yang ada dalam soal gitu. Terus ini aktivitas olahraga yang biasa dilakukan warga ASEAN. Ada data kayak gini. Yang pertama jalan kaki, jigong di luar ruangan, jogging ya, olahraga di dalam rumah. Ini karena physical distancing sih kayaknya nih. Karena social distancing. Yo. Bersepeda, bulu tangkis, sepak bola, berenang, peregangan, yoga, bola voli. Ya, kita langsung. Ada yang tahu nih tipe soal soal nomor 4 ini, materi apa? Materi apa nih? Soal nomor 4 ini. Kuantitatif. Enggak, lebih spesifiknya, Mon. Dia ngomongin apa gitu. Sebenarnya sih lebih ngomongin perbandingan sih. Perbandingan, iya benar, perbandingan antara orang yang sepak bola sama orang yang suka berenang gitu. Jadi kita nyari perbandingan. Pertama, bener juga sih ngomongin olahraga. Ya, pertama dia ngomongin tentang orang yang suka sepak bola, itu sebanyak 50 juta. Pada kemana, Sal? Terus dia nanyain orang yang suka berenang. Nah, kalau kita lihat dari dari soal ini kira-kira perbandingan yang senilai atau yang nggak senilai nih? Antara orang yang suka olahraga, sepak bola, 50 juta orang gitu, sama orang yang suka berenang. Ya, jelas ya ini tuh perbandingan senilai, di mana ketika terjadi peningkatan nilai, ya nggak? Ketika terjadi peningkatan nilai, maka ya di pada objek yang lain atau pada data yang lain itu juga terjadi peningkatan. Gitu. Ya, jadi ketika terjadi peningkatan nilai pada pada sebuah objek, maka terjadi peningkat lagi gitu, di sisi lainnya. Di dalam hal ini dia olahraga kan berarti. Misalkan nih, kita sepak bola 50 juta kan, kita data deh. Sepak bola yang persentasenya itu berapa nih di sini? 20%. Itu jumlah total orang yang olahraganya itu 50 jokut. 50 juta gitu. Terus dia nanya orang yang suka berenang. Orang yang suka berenang. Orang yang suka berenang itu berapa persen? 12%. Ya, maka berapa gitu jumlah orangnya? Maka kalau kita lihat kan, dengan persentase 20% dia olahraganya yang ikut 50 juta. Nah, ketika si variabelnya turun, ya gue ngomongnya variabel aja deh. Ketika variabel persentasenya turun, maka jumlah orangnya itu juga pastinya berturun kan, atau terjadi penurunan dibandingkan dengan yang sepak bola gitu. Ya, berarti gimana nih? Ya, berarti kita bikin perbandingannya gitu, di mana orang yang suka sepak bola, ya ini persentase bola gitu, persentase bola, ya dibagi dengan jumlah orangnya gitu, atau penduduknya deh kita, penduduk bola gitu, penduduk yang olahraganya pakai bola, sama dengan orang yang persentasenya renang gitu, renang dibagi dengan ya X-nya ini yang kita cari gitu. Ya gitu ya. Berarti berapa nih? Ya ini 20% tadi. Terus penduduk yang suka bola itu ada 50 juta jiwa. 50 aja ya. Terus
orang yang suka renang tuh 12%. Nah, ini yang kita cari. Jumlah orang yang yang olahraga renang. Nah, ini kita pindahin deh ke bawah sini gitu. Ya, berarti jadi 20X sama dengan berapa? 50 kali ya 12. Berarti 20X itu sama dengan 600 juta gitu, 600. Ya, berarti nilai X-nya nanti ya ketika variabelnya kita sama-sama bagi 20 ya. Berarti ntar X itu sama dengan 600 dibagi 20 gitu. Ya, sama dengan 30 juta penduduk. Gitu ya, ya benar kata Raymond. Ya. Ada yang salah gak soal nomor ini tadi? Ini pasti murid-muridnya Babeh nih pada benar semua nih. Wah, murid kesayangannya Babeh nih. Saya benar. Ya. No pick hoax ya. Quotes-nya Kak Faisal, no pick hoax. Ya. Ya coba nanti gue kasih soal latihan gitu. Maunya berapa nih soal latihan? Gue kirim di Classroom nih. Malam gue bikin nih. Soal latihan ini. Jangan unlimited lah. 20 aja. Ya, gue mau ya 20. Ya 5 dulu aja deh coba ntar ya gue kasih 5 terkait dengan soal analisis data dalam tabel ini gitu. Satu aja buset, dikit amat satu. Dikit banget satu. Ya lanjut nih. Seikhlasnya ya. Lanjut. Jika orang yang melakukan aktivitas sepak bola dan olahraga, ini jika ya. Jadi kita pakai pengandaian gitu. Jika total orang yang melakukan aktivitas olahraga, sepak bola dan bulu tangkis, berarti bola sama bulu tangkis kan? Bulu tangkis. Gitu. Jika dijumlahin, orangnya itu 80 juta. Berapa banyak orang yang melakukan aktivitas olahraga bola voli? Nah, olahraga bola voli itu berapa? 9% ya? Ya, 9%. 9% gitu. Ya kurang lebih cara pengerjaannya sama gitu, sama si nomor 4 karena ini kan soal perbandingan gitu. Cuma yang membedakan yang diketahui dalam soal ini dia penjumlahan gitu antara orang yang aktivitasnya bola plus orang yang aktivitasnya bulu tangkis. Di mana bola tuh berapa orang? Bola tuh 20%, bulu tangkis tuh 20%. Berarti 20% ditambah 20% kan? Berarti total keduanya itu 40% gitu. Ya, jadi perbandingannya sama gitu. Yang pertama, orang yang suka bulu tangkis dan bola itu berarti 40%. Ya, kita bandingkan dengan ya jumlah keseluruhannya itu 80 juta. Nah, kita bandingin nih. Jadi ya harus objektif gitu. Yang suka bola voli berapa? 9 orang, 9%. Ini kita cari nilai X itu. Ya ini ini tuh penalaran kuantitatif cuma dari data tabel aja gitu. Emang mirip-mirip sih, sebenarnya agak aneh kemarin yang ditampilin sama LTMPT, walaupun sekarang udah nggak bisa ya. Jadi ada 3 MTK jatuhnya kan. Ada 3 MTK, 3 bahasa. Cuma nggak tahu nih, besok konferensi pers bakalan ada perubahan data lagi apa enggak gitu. Pokoknya nonton nobar bareng-bareng lah gitu. Semoga Lord, ini Raymond ngomongin siapa nih? Lord literasi itu siapa, Mon? Lord Ninung. Ya. Gue tuh dulu mantan anak buah Nadiem ya, kalau kalian tahu. Gue dulu mantan anak buah Nadiem. Gue kerja di departemen yang sama Nadiem. Ada yang tahu?
Apa? Iya, Gojek. Gue kerja di apa namanya di bidang transportasi jasa. Ya, ya ntar gue laporin sama mantan bos gue loh. Ya berarti berapa nih? Ya ini 40x sama dengan 9 kali 80, berarti 720 gitu. Ya berarti nilai X-nya nanti kalau kita misalkan apa namanya kedua ruas kita bagi 40, berarti 720 dibagi 40 gitu. 72 bagi 4 berapa nih? 72 bagi 4 itu 18 juta orang. Iya. Salam buat mantan bosnya. Ya, alhamdulillah. Ya, Mas Nadiem lebih cocok jadi apa? Jadi CEO Gojek menurut gua. Salam buat Jokowi. Gua nggak kenal ya, gua bukan Kaisang, gua bukan Gibran, teman-teman. Gua bukan Kaisang, gua bukan Gibran. Gua cuma orang Jakarta. Lanjut nih. Salam buat Kak Iksan. Sebenarnya nih, gua sama Kak Imam tuh pernah berteori gitu. Selama 20 tahun lebih nggak pernah ada yang bilang Kak Iksan ganteng gitu. Nah baru di tahun ini, sumpah nih, baru di tahun ini angkatan 2023 ada murid yang bilang Kak Iksan tuh ganteng gitu. Jadi pecah telur jatuhnya nih Kak Iksan nih. Makanya kadang kalau gue lihat dia suka senyum-senyum diri. Tuh kata Patir gini Sal. Kata Patir Kak Iksan cakep, manis dan atraktif. Ya, bentar gue screenshot dulu ya. Apa namanya? Patir. Ya, itu Patir. Ya, gas ya abis ini Discord bareng berdua sama Kak Iksan. Ya, kita lihat nih, berdasarkan data tersebut, berapakah selisih jumlah pengangguran antara dua kelompok usia dengan pengangguran terbanyak? Nah, kalau kita lihat data, dua kelompok dengan pengangguran paling banyak itu ada di usia berapa? Ada di usia ini ya, ini nih, 25 dan 29, 25 sampai 29 sama usia kelompok 20 sampai 24. Itu dua kelompok usia yang penganggurannya paling banyak. Berarti usia-usia kita nih, usia-usia 20, 21. Nah, yang ditanya di soal, berapakah selisih jumlah pengangguran di antara dua kelompok itu? Ya, berarti kita tinggal kurangin gitu, yang paling banyak dibagi yang paling dikit. Maksudnya dalam hal, dua kelompok ini ya, berarti berapa? Dia kan ada 20, 24 kan? Ya, usia 20, sampai 24 itu dikurang dengan usia yang tahun 25 sampai 29 tahun. Ya, jadi emang harus benar-benar baca maksud yang ditanyain si soal tuh apa gitu. Jadi jangan kalian tergesa-gesa gitu, terutama buat ngitung angka-angka di dalam soal. Karena yang terpenting kalau dalam soal penalaran ini ya, dari tahun ke tahun tuh pasti yang pertama kemampuan baca gitu. Kemampuan baca di sini maksudnya ya gimana kalian memahami soal gitu. Ya, 20,24 juta nih ada berapa penduduk? Ada 2,5 juta. Terus yang satu lagi itu ada 1,3 juta. Berarti berapa nih selisih dua kelompok terbanyak itu sekitar 1,2 juta jiwa. Ya jawabannya C ya. Tuh. Siapa nih ngomong nih? Anastasia, suaranya bocor. Iya lanjut nih, nomor 7 nih. Nah nomor 27 dia agak baca ya. Jadi manakah simpulan yang benar gitu? Jumlah terkait dengan angka pengangguran. Manakah di bawah ini yang merupakan simpulan? Kita lihat nih opsi A. Jumlah pengangguran paling banyak terdapat kelompok usia tua. Benar gak? Salah ya. Orang-orang di usia tua itu dia jumlah penganggurannya sedikit gitu. Jadi opsi A itu salah. Opsi B.
pengangguran paling sedikit berada pada kelompok usia tertua. Iya gak? Opsi B bener gak? Nih jangan sampai kekecoh nih. Ya coba satu orang. Ika, coba kenapa salahnya Kak? Harus ngejelasin nih, kenapa salah? Ika on mic, Ika bener. Ika ayo on mic Ika. Jarang-jarang nih ngobrol sama gue nih Ika. Sejual mahal banget ya gue. Ayo Ika. Ya coba nih gue jelasin. Gue geser atas ya Ika. Ya, kenapa salah? Opsi E, opsi B. Gimana Ika? Duit 4.000 ya. Waduh, Ika pengen tidur nih. Suara gue kedengeran nggak? Ya udah nggak apa-apa, gue aja lanjut. Ya kenapa Kenapa pengangguran paling sedikit berada pada kelompok usia tertentu itu salah gitu? Ya karena kalau kita lihat orang kelompok usia dengan pengangguran paling dikit itu ada di usia ini kan 55 sampai 59 tahun. Nah, ini bukan yang tertua karena yang tertua itu dia di atas 60 tahun gitu. Sederhananya gitu. Tertua kedua benar. Iya. Kalau ngomongnya tertua kedua. Jadi ini salah juga. Kita lihat opsi C. Lebih dari separuh pengangguran dia berusia 15 sampai 29 tahun. Nah, ya kalau C ini dia baru benar. Jadi lebih dari setengah berarti berapa? Lebih dari 50% kan? Pengangguran itu adanya di antara usia 15 sampai 29 tahun. Berarti ini lebih dari 50%. Gitu. Jadi sebagian besar emang orang yang pengangguran itu ada di usia-usia muda gitu. Karena emang kalau kita ngomongin data kependudukan di Indonesia ya, data kependudukan di Indonesia ini emang di tahun 2020 ke atas ini usia penduduk mudanya dalam hal ini yang produktif, jadi lebih dari 15 tahun sampai sekitar 30 tahun itu lagi banyak-banyaknya di Indonesia gitu. Apalagi nanti di tahun 2030. Itu yang dinamakan dengan bonus demografi. Jadi ketika usia anak muda-mudanya kayak kita nih, kayak kayak mahasiswa, terus anak-anak nanggung akhir SMA, terus fresh graduate gitu. Orang-orang yang baru nikah itu orang-orang yang berada pada usia produktif yang tergolong muda gitu. Karena kan produktif itu 15 sampai 64 tahun kan.
Ya berarti kalau di bawah 30 itu golongannya produktif muda gitu. Emang lagi banyak-banyaknya. Jadi jawabannya C. Kita bedah opsi D. Tidak ada yang lebih banyak menjadi pengangguran dari kelompok 25 sampai 29. Salah ya? Ini justru terbanyak kedua. Terbanyak kedua. Salah. Jumlah pengangguran di Indonesia kurang dari 1% dari jumlah total penduduk Indonesia. Nah, ini yang disebut dengan subjektif namanya. Jadi di dalam soal itu nggak ada keterangan apa-apa, tapi dia main bikin pernyataan gitu. Pengangguran di Indonesia kurang dari 1%. Ya, ini subjektif. Maksudnya apa? Nggak ada fakta di dalam soal yang menyatakan pernyataan tersebut gitu. Walaupun misalkan lu nyari data, oh ternyata bener kan di bawah 1% gitu. Ya, jadi walaupun misalkan nih dalam dunia real itu benar, tapi kalau kita mengacu pada sesuai data yang ada di dalam soal, itu kan nggak ada kan, maksudnya nggak tertera gitu fakta bahwa penganggurannya kurang dari 1%. Ya berarti itu dianggap nggak benar. Kenapa? Karena ya acuan kita dalam mengerjakan soal yang terpenting objektif yang ada dalam teks. Itu. Ya gitu ya teman-teman. Lanjut nih kita ke nomor 8. Perhatikan teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 8 sampai soal nomor 10 gitu. Nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy. Ini soal analitik ya. Pertama nilai Ria, berarti Ria itu lebih tinggi daripada Poppy. Ya, gini aja deh, R lebih tinggi daripada Poppy. Dan nilainya itu 2 kali nilai Kiki. Berarti nilai Ria itu 2 kalinya Kiki. Berarti 2 Ki ya gitu. Ini walaupun soal analitik tapi dia tipe soalnya dia menghitung menghitung persamaannya gitu. Biar dapat nilainya urutannya dan juga usia tertinggi ataupun usia yang hasil yang paling rendah gitu. Lanjut nomor 2. Jika nilai Poppy dan Kiki ditambah, jadi Poppy ditambah dengan nilai Kiki, maka hasilnya sama dengan nilai Sinta gitu. P ditambah Q sama dengan Sinta. Gitu ya, lanjut. Kita harus pelan-pelan nih ngerjain soal ini nih. Nilai Poppy lebih besar dari nilai Toton. Nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton. Tapi nilai si Poppy itu hanya 1/3 dari si Sinta. Gitu ya, teman-teman. Ada yang bingung? Gue juga bingung waktu awal ngerjain soal ini. Jika semua nilai berupa bilangan bulat, siswa yang pasti nilainya genap, itu siapa? Nah, dia kan nanya nih, yang nilainya genap. Iya gak? Definisi genap itu kan apa? Dia bisa dibagi 2 kan? Bisa dibagi 2. Bisa dibagi dengan 2. Itu berapa misalkan? Ya 2 itu sendiri, 4, 6, 8, dan seterusnya gitu. Itu bilangan bilangan bernilai genap. Nah, dari sini kita bisa tahu siapa yang nilainya itu genap. Yang pertama dari si ini dulu nih, si Ria sama dengan 2 kali Kiki. Iya enggak? Di sini kan pernyataannya jelas ya, nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy dan 2 kalinya nilai Kiki. Iya enggak? Jadi karena dia 2 kali, otomatis dia dikali 2 kan? Dikali 2. Nah, karena dia dikali 2, maka si Ria itu udah pasti dia genap. Yang pertama nih, Ria, kita catat. Genap. Nah, terus pernyataan kedua nih, siapa lagi yang genap? Sebenarnya kita bisa dapat siapa lagi yang genap tuh dari nilai ini nih. Iya enggak? Poppy ditambah Kiki sama dengan Sinta. Sinta tuh belum pasti genap ya. Karena dia kan
apa namanya, nilainya itu nih Sinta itu kan 3 kali P kan, dia belum tentu genap gitu. 3 kalinya Poppy kan, dia belum tentu genap. Nah, tapi kita bisa bikin pakai pernyataan yang ini nih. Bentar. Pernyataan yang ini. Bahwa nilai Poppy ditambah nilai Kiki itu sama dengan Sinta kan? Iya gak? Iya gak? Dari situ. Nilai Poppy dan Kiki ditambahkan hasilnya sama dengan Sinta. Nah, nilai Poppy ini berapa? Nilai Poppy kita anggap aja tetap Poppy lah, tetap P. Ini tetap Ki. Nah, tapi si Sinta, nih ingat nih si Sinta itu kan dia nilainya 3 kali lipat dari Poppy kan? Iya gak? Karena pernyataan ini. Jadi ketika si Sinta si Poppy nilainya 1/3 dari Sinta, berarti nilai Sinta itu 3 kali lipat dari si Poppy. Misalkan gini. Misalkan Bintang punya duit 6.000. Bintang punya duit 6.000. Terus duit Naura itu 1/3 dari duit Bintang. Berarti berapa? Duit si Naura 1/3 dikali duit Bintang. Berarti berapa? 2.000 kan? 2.000 lah gitu anggap. Nah, berarti apa? Berarti nilainya Bintang itu kan 3 kalinya Naura kan? Sama dengan si pernyataan nomor 3 ini. Nilai Poppy hanya 1/3 nilai Sinta. Berarti nilai Sinta, ini kalau kita turunin, itu berapa? 3 kalinya nilai Poppy. Iya gak? Iya dong. Paham gak sampai sini? Ada yang mau nanya gak? Takutnya bingung nih, teman-teman. Sedikit ya gini ya. Ini gue hapus dulu sementara semuanya. Sementara semuanya kita hapus dulu. Kita ngerangkai dari awal. Ngerangkai dari ulang adik-adik. Ya. Nah, nomor 8 ini kan dia nanyain. Jika semua nilai berupa bilangan bulat, ingat ya, karena bilangan bulat berarti nggak ada yang desimal kan, nggak ada yang koma gitu. Emang iya ya, ada suara kersek-kersek ya? Ini Anastasia nih, gue matiin dulu deh suaranya. Bentar. Oh, udah mati orangnya ya? Ya, makasih Anastasia. Ya, lanjut nih. Ya, ketika nilai nilai RIA, pertama nih kita lihat, nilai RIA itu lebih tinggi daripada nilai Poppy, dan dia itu 2 kali nilai si Kiki. Dari sini kita bisa dapat bahwa si RIA itu sama dengan 2 kali nilai Kiki, berarti 2 dikali Ki, 2 Ki berarti kan. Otomatis ini itu udah pasti genap. Kenapa bisa gitu? Ya karena kan perkalian 2 kan. Misalkan gue punya duit 1.000. Duit Ulil 2 kali nilai gue berarti 2.000. Nah, itu genap. Misalkan duit gue 3.000. Duitnya si Bintang 2 kali lipat duit gue berarti 4.000. Misalkan duit gue berapapun gitu, bilangan bulat ya, ingat. Misalkan duit gue 7.000, itu kan ganjil ya. Terus nilai si Adit 2 kali nilai gue. Berarti berapa tuh? 14.000, itu genap. Jadi ketika bilangan bulat dikalikan dengan 2, itu pasti genap. Ya, itu mah simple ya, dasar banget adik-adik. Misalkan duit gue banyakan dikit deh. Misalkan berapa? 3 miliar. Duitnya Azam 2 kali lipat dari gue. Berarti nilai duitnya Azam 6 miliar. Jadi ketika dia dikali 2, itu pasti genap. Jadi yang pasti genap itu pertama siapa? Ria. Ria di sini benar-benar namanya Ria ya, bukan Ria sombong, tapi emang namanya Ria. Gitu. Terus apa nih? Dari sini kita bisa dapat nih. Nilai Poppy dan Kiki jika ditambahkan hasilnya sama dengan nilai Sinta. Artinya apa?
Artinya si Poppy ditambah dengan nilai Kiki itu sama dengan nilainya Sinta. Ini deh gue namain Sinta. Gitu. Ya gak? Sinta. Lanjut ya, aman ya. Nilai Poppy ditambah nilai Kiki sama dengan nilai Sinta. Jadi P tambah Q sama dengan S. Ya gitu ya. Ya, lanjut. Nah, kita baca keterangan nomor 3. Jika nilai Poppy lebih besar daripada nilai Toton, ingat ya, namun hanya sepertiga nilai Sinta. Berarti dari sini kita bisa dapat sebuah sebuah persamaan lagi. Apa? Poppy nilainya itu adalah sepertiga dari nilai Sinta gitu. Sepertiga dikali S, iya gak? Karena sepertiga nilai Sinta. Sama kayak yang gue jelasin di awal. Kalau Bintang punya duit 6.000, duitnya Naurah sepertiga, berarti Naurah dapat duitnya itu 2.000. Nah, berarti nilai duit si Bintang kan 3 kali lipat dari duit si Naurah kan. Berarti ini bisa kita kembangin jadi apa? Nilai Sinta itu sama dengan 3 kali lipatnya nilai si Poppy. Itu, teman-teman. Nah, itu juga bisa kita kembangin di sini. Nilai Poppy itu tetap P. Ya enggak? Nilai Kiki tetap Ki. Nah, nilai S atau Sinta itu kita substitusi pakai yang ini gitu. Ya enggak? 3P. Ya enggak? Ya enggak? Berarti 3P kan. Nah, berarti nilai si Kiki itu sama dengan nanti 3P ya kita kurang dengan Poppy. Berarti nilai Kiki ini sama dengan 2P. Nah, ini berarti ya genap juga. Ya, genap. Berarti siapa yang genap nih? Kiki dan Ria. Ini Kiki, ini Ria. Ya, gitu. Iya, yang masih bingung, ngacung. Saya, Kak. Aku, Kak. Ya. Kiki dan Ria ya. Kiki ngeselin. Enggak juga sih. Lebih ngeselin koruptor. Ya, lanjut ya. Nah, ini dia nanya nih, urutan nama 5 siswa yang memiliki nilai tertinggi ke nilai terendah. Ya, kira-kira nih, dari pernyataan di atas tadi, orang yang nilainya paling tinggi itu siapa? Kalau kita lihat. Siapa, Ria apa Sinta nih? Nilai Ria lebih tinggi daripada nilai Poppy. Dan 2 kalinya nilai Kiki. Bentar, gue bikin satu persatu nih. Pertama dari pernyataan 1 nih. Nilai Ria, ini gue bikin agak terpisah deh di sini nih. Gue bikin warna biru. Pertama, nilai Ria itu lebih tinggi daripada Poppy. Terus juga si Ria itu 2 kalinya Kiki gitu ya. Ini Kia, aduh. 2 kalinya nilai si Kiki. Ingat nih, nilai Ria itu 2 kalinya si Kiki. Terus pernyataan nomor 2. Berarti nilai Poppy ditambah nilai Kiki sama dengan nilai Sinta. S aja deh. Ya gitu. Nah, pernyataan ketiga itu Poppy lebih besar daripada Toton. Gitu ya. Namun sepertiganya si Poppy ini sepertiga dari nilai Sinta. Ya, gitu ya. Ingat nih. Ini yang pertama. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat nih bahwa sebenarnya yang paling rendah dulu deh, yang paling rendah itu siapa? Yang paling rendah itu Toton. Karena dia di sini benar-benar nggak ada kejelasan dia itu lebih tinggi dari siapa gitu. Dia cuma lebih rendah dari si Poppy. Jadi kita asumsikan bahwa si Toton ini paling rendah. Gitu deh.
Si Toton tuh paling cemen gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat apa namanya? Ya, sedikit gambaran juga. Apa? Nilai Poppy itu kan tadi sepertiga S kan? P itu sepertiga S. Ya enggak? Si Q itu berarti berapa? Q itu 2/3 S. Ada yang bingung nggak? 2/3 S dari mana? Si Kiki. Si Poppy sepertiga S. Si Kiki 2/3 S. Nah, sedangkan Ria ini kan berarti 2 Q kan? Ria ini 2 Q. Nah, Q-nya kita masukin nih. 2 dikali 2/3 si S. Ini kita masukin di sini. Berarti si Ria itu 4/3 S. Iya nggak? Si Ria itu berarti 4/3 dari nilai Sinta. Berarti kalau dia 4/3, pertanyaannya kan Ria sama Sinta gedean mana kan? Ria sama Sinta gedean mana? Ria sama Sinta gedean mana? Nih gini deh. Gue ulangin dari sini deh. Gue ulangin dari sini. Si Poppy kan tadi jelas ya. Poppy itu nilainya sepertiga S. Ini Poppy berarti. Ini Poppy. Nah, berarti nilainya apa? Nilainya si Kiki. Nilainya si Kiki itu kan berarti berapa tadi? Si Poppy itu berarti sepertiga S, terus ditambah Ki, ditambah si Rianya dia S gitu. Berarti nilai si Kiki itu sama dengan 3/3 dikurang sepertiga gitu. Sepertiga dari sini tadi nih. 3/3 dari mana? 3/3 tuh ya 1 kan. Ya berarti si Kiki itu dia 2/3 gitu. Nah, dari situ kita bisa dapet tuh. Kalau kita jadi pakai acuannya tuh si S gitu. Si Toton tuh paling rendah. Habis itu si Poppy ya enggak. Habis itu si Kiki, habis itu si Sinta, dan yang paling tinggi itu Ria gitu. Ya, itu apa? Itu namanya tergantung kalian ya. Kalian mau nuruninnya itu dari nilai si Sinta atau dari si P. Itu kalau gue barusan caranya gue itu bikin perbandingannya dari si S gitu. Kecuali si Toton ya, karena emang Toton dia di pernyataan awal udah ngomong bahwa dia itu paling rendah gitu dari si Poppy, dan dia nggak lebih tinggi dari siapapun. Ya berarti jawabannya apa? Ria, Sinta, Kiki, Poppy, dan Toton. Jawabannya A. Tuh Mon, no pick hoax tuh katanya tuh. Ya, pernyataan nomor 10 nih. Hubungan antara nilai Poppy, Ria, Toton yang benar adalah nilai Poppy, Ria, dan Toton. Berarti apa tuh? Poppy, Ria, dan Toton. Berarti apa? Ria lebih tinggi dari Poppy, lebih besar dari Toton gitu. Nah, berdasarkan pernyataan ini mana yang cepat nih? Mana yang benar? Nilai Toton lebih rendah dari nilai Ria, sedangkan nilai Ria lebih rendah daripada Poppy. Salah. Nih, salahnya di sini, berarti Ria itu harusnya lebih tinggi. Terus yang B, nilai Ria lebih rendah daripada nilai Poppy. Salahnya di sini ya. Harusnya nilai Ria lebih tinggi. Terus opsi C, nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Nilai Poppy lebih rendah daripada nilai Ria. Sedangkan Ria lebih rendah dari sini. Nah, salahnya di sini. Ini gue merahin ya, salahnya di mana. Salahnya di sini, kemudian ini salahnya di sini, terus ini salahnya di sini gitu. Nilai Ria lebih rendah, salah juga di sini nih. Ya, jawabannya yang E. Jangan ngikut-ngikut ya.
Iya, yang masih bingung bisa tanya gua tadi nanti. Soalnya emang apa namanya? Ya emang ini tuh mesti apa namanya? Mesti bikin percobaan urutan nilainya satu persatu gitu, mulai dari si apa tadi si Poppy, Ria, Kiki, Sinta sama si Toton gitu. Lanjut nih nomor 15 sampai 17 nih. Bukan 15-17 sih, tapi 11 sampai 18. Ya, mau baca dulu satu persatu. Adi, Betty, Yunus, dia itu sebaya. Artinya apa? Dari sini kita bisa dapat persamaan matematik nih. Adi, Betty, dan Yunus, dia umurnya sebaya. Berarti apa? Berarti umurnya Adi itu sama umurnya Betty sama dengan umurnya Yunus. Karena kan dia sebaya. Dia dinyatain di soal tuh gitu. Dia sebaya. Ayah mereka bekerja usia 25 tahun. Ini gue tandain nih. Usia 25 tahun di perusahaan yang sama. Nah, pensiunnya itu umur 60. Gitu ya. Aman ya teman-teman? Tahun ini usia Adi 3 kali usia si ayahnya gitu. Usia ayahnya Adi 3 kali. Berarti dari pernyataan pertama kita bisa dapat nih. Apa? Si Adi itu 3 kali. Sorry. Ayah Adi ya harusnya. Ayah Adi itu 3 kalinya Adi gitu. Gitu ya. Ayah Adi 3 kali usia Adi. Lanjut nih, kita ke pernyataan 2. Tahun ini usia Ibu Betty 3 kali usia Betty. Berarti apa nih? Usia Ibu Betty itu 3 kalinya usia Betty gitu. Sama Adi pernyataan persis. Tapi 3 tahun lebih muda dari bokapnya Betty. Berarti Ibu Betty, ibunya Betty itu sama dengan ayah min 3 gitu ya. Ayah min 3. Ya, namanya soal ya. Jadi coba kita baca satu persatu ketentuan yang ada dalam soal. Terus Terus kita kombinasiin gitu dengan pernyataan atau ketentuan yang selanjutnya gitu. Terus ini 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini gitu. Ya, ini kita lewatin dulu ya pernyataan 3. Pernyataan 4, tahun ini ayah Adi masuki masa pensiun, berarti tahun ini usia ayah Adi itu 60 tahun gitu. Ya, gitu ya. Ini tanpa langsung basa-basi kita langsung ke pernyataan nomor 11. Berapa tahun usia ketiga anak tersebut tahun lalu? Berarti tahun lalu itu berapa? Ya, dikurang 1 tahun ya. Tahun ini dikurang 1 tahun. Kita cari tahu dulu nih, usia ayah Adi. Kita perhatiin ketentuan yang D. Tahun ini ayah Adi pensiun. Berarti usia ayah Adi berapa? Ayah Adi itu 60 tahun kan berarti. 60 tahun. Nah, karena usia Adi itu 3 kali lipat usia ayahnya, berarti berapa? Umur Adi itu berarti 1/3 dari ayah. Berarti 1/3 dari 60. Berarti usia Adi berapa? Usia Adi 20 tahun. Nah, berarti berapa nih tahun lalu? Ya, berarti 19 tahun gitu. Ya, berarti Adi, Betty sama Yunus usianya sama ya saat ini berapa? 20 tahun gitu. Ya, jadi usia ketiganya itu sama. Tahun ini yaitu 20 tahun. Kalau tahun lalu berarti 19 tahun gitu. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Ya, kalau salah baca dikit itu emang pasti salah jawabannya. Wah, pada sombong nih.
Ya, kita lanjut ke soal nomor 12. Urutan ketiga anak tersebut berdasarkan usia ayahnya. Jadi yang ditanya urutan usia bokapnya ya, usia ayahnya dari yang termuda. Nah, kita baru dapat satu orang nih, yaitu usia ayah Adi. Usia ayah Adi tadi berapa? 60 tahun. Itu ya. Nah, terus, dari sini kita bisa dapat sebenarnya usia bokapnya Betty sama usia bokapnya Yunus gitu. Dengan cara kita lihat ketentuan yang B sama ketentuan yang C. Coba kita lihat ketentuan yang B. Tahun ini usia ibu Betty 3 kali usia Betty. Ingat ya, usia ibu Betty 3 kali usia Betty. Berarti ibu Betty berapa? Ibu Betty itu berarti berapa? Ibu Betty sama juga, dia 60 tahun kan? Karena dia 3 kali lipat usia Betty. Nah, tadi di awal kita tahu bahwa usia Betty itu 20 tahun. Berarti ibunya 60. Nah, bapaknya itu 3 tahun lebih tua daripada ibunya. Dari pernyataan ini kita bisa dapat bahwa bokapnya Betty 3 tahun lebih tua dari ibunya. Berarti bapaknya Betty berapa nih? Bokapnya Betty. Bokap Betty. Ayahnya Betty itu berapa? 60 tahun ditambah 3. Gitu. Karena kan 3 tahun lebih muda dari bapaknya, berarti bapaknya 3 tahun lebih tua. Berarti bokapnya Betty itu 63 tahun. Gitu. Jadi kita bisa dapat bahwa bokapnya Betty itu lebih tua daripada bokapnya si Adi. Ya. Nah, tinggal si ayahnya Yunus, dia adanya di mana gitu. Dia lebih tua kah atau lebih muda justru? Kita bisa lihat dari pernyataan yang ketiga. 3 tahun yang lalu. Berarti ya dikurang 3 ya. 3 tahun yang lalu perbandingan antara usia Yunus dan ayah Yunus sama dengan perbandingan antara usia Adi dengan ayah Adi. Berarti ingat nih, dari pernyataan ini kita bisa dapat nih 3 tahun yang lalu. Berarti apa? Ketika si Yunus itu lagi 17 tahun, ya enggak? Karena kan 3 tahun lalu kan, 17 tahun. Ketika si Yunus lagi 17 tahun, perbandingan usianya sama dengan Adi dan ayahnya tahun ini. Berarti usia bokapnya Yunus 3 tahun yang lalu itu berarti dikali 3 kan? Karena kan ya 3 kali lipatnya. Berarti 3 tahun lalu berapa nih? Bapaknya Yunus ya, 3 tahun yang lalu. Ya 17 kali 3 berarti 51 tahun. Kayak gitu. Itu 3 tahun yang lalu, berarti usianya sekarang berapa? Ya kita tambah 3 lagi gitu. Berarti 54 tahun. Ya 54 tahun. Berarti lebih tua siapa? Ya lebih tua bokapnya Betty sama Adi. Berarti ini Yunus. Berarti jawabannya apa nih? Yunus, Adi, Betty. Yunus, Adi, dan Betty. Jawabannya berarti apa? Jawabannya C ya. Bokapnya Yunus paling muda, Adi 60 tahun, terus Betty. Ya, ada yang bingung nggak sampai sini? Oh, kurang paham yang Ayah Yunus nih, gue ulang nih. Kurang pahamnya di mana? Gue bikin ulang lagi nih. Kalau Betty paham tadi Betty. Orang tuanya Betty. Yunus masih SMP. Waduh. Nih, gue baca ulang ya. 3 tahun yang lalu, ingat nih, perbandingan antara usia Yunus dan usia ayah Yunus, ini berarti 3 tahun yang lalu ya. Berarti min 3 tahun nih. 3 tahun yang lalu, usia Yunus sama ayahnya itu sama dengan perbandingan antara usia Adi dan ayah Adi tahun ini. Nah, usia ayah Adi dan Adi tahun ini itu kan perbandingannya 3 kali kan? Gitu. Jadi usia Adi 20, usia ayahnya 60 tahun. Nah, by the way, 3 tahun yang lalu nih, ya 3 tahun yang lalu, berarti pas berapa? Pas Yunus 17 tahun,
Nah, perbandingan usia si Yunus itu sama bapaknya 3 kali lipat. Nah, makanya 3 tahun yang lalu bokapnya Yunus itu 17 tahun, umurnya si Yunus itu kita kali 3, karena kan 3 kali lebih tua dari usia si Yunusnya gitu. Ya, ada yang bingung nggak kenapa dikali 3 tadi? Kenapa bisa jadi 51 tahun? Ya, betul. Nah, ini 3 tahun yang lalu. Nah, berarti 3 tahun yang sekarang itu umur ayahnya 54 tahun. Itu 54 tahun, guys. Ya, karena adik ayah kan sepertiga. Ya, paham ya. Ya, berarti 54 tahun. Paham. Awas. Kalau nggak paham, bingung sendiri, kasihan kalian. Tuh, nomor 13. Berapa tahun masa kerja ayah Yunus pada tahun ini? Ya, dia kan mulai kerja umur 25 kan? Iya nggak? Umur 25 tahun dia mulai kerja, terus umurnya ayah Yunus yang sekarang itu 54. Berarti masa kerjanya sekarang 54 dikurang awal dia kerja 25 tahun. Ya berarti 29 tahun. Jadi ayahnya Yunus udah kerja selama 29 tahun. Gitu. Tuh disuruh PC tuh Asa katanya. Berapa tahun masa kerja? Ada yang bingung nggak? Nomor 13 nih. Jadi dia nanya berapa tahun masa kerja ayah Yunus tahun ini gitu. Lanjut. Paham, Bah. Jangan Abah ya. Beda. Oh, tipe. Ini 2 soal lagi. Ya. Ini soal deret ya, 4 soal terakhir. Agak cepet kalau soal ya, jangan manggil abah-abah, Kak Iben. Tadi dapat salam San dari itu San. Siapa Sal? Patir ya, katanya Kak Iksan manis. Ya lanjut nih, nomor 14 deret nih. Nah, ada yang tahu nih deret apa? Ya ini deret satu pola ya. Cuma dalam satu pola ini dia ada beberapa operasi bilangan. 18, 93, 8, 4, 2. Ya. Nah, 18 ke 9 ini dia dibagi 2. Terus 9 ke 3 ini dia apa namanya ya? Berarti akarnya atau faktornya 9. Ya enggak? Terus berapa lagi nih? 3 ke 8 ini plus 5. Jawabannya pada apa emang kalian? Terus 8 ke 4 ini bagi 2 lagi gitu. Dan seterusnya sama gitu. Ini ya akarnya dari 4 itu 2. Nah, berarti ini selanjutnya plus 5 nih. Berarti berapa? 7. Terus 7 dibagi 2 lagi. Berarti 3,5 gitu. Jangan ngegaca ya. Ya, dia. Nah, lanjut nih nomor 15 nih. Ini gue tanya nih, polanya apa nih kira-kira? 12. 15 ya, sorry 15. Polanya nomor 15. Ya, jadi dari 2 ke bentar. Ya, ini ada 2 pola ya. Jadi yang pertama 2, 3, 4, 7, 8, dan 11. Ini dari 2 langsung ke 4, guys. Jadi pola selang-seling dia. 2 ke 4 ini kali 2. 4 ke 8 dia kali 2. Berarti nanti ini kali 2 juga. Berarti berapa? 16 gitu. Ya, betul. Zahra, 2 kali 2, 3 plus 4. Ya, betul-betul. Berarti pola satunya lagi itu nanti langsung lengkap juga. 3 ke 7. 3 ke 7 itu plus 4.
Ya, 7 ke 11 itu plus 4 juga. Berarti ntar ini plus 4. Berarti 15. Jadi jawabannya 16 sama 15. Itu. Ya, plus 4 pola keduanya. Lanjut nih nomor 16. 16. Gua gambar dulu polanya. 1,1, 2, 3, 5, 8, 13. Ya, berapa nih polanya nih? Ya, pola Fibonacci ya, benar. Jadi penjumlahan dari dua angka sebelumnya. Berarti pola di sini itu berarti berapa? 8 ditambah 13. Berarti ini tuh 21. Nah, pola yang di sini itu berarti 21 tambah 13. Berarti 34. Jadi 21 dan 34. Ya, gampang ya. Ya, ntar gue kirimin apa namanya latihan soal deh. Buat soal-soal kayak gini, penalaran kuantitatif. Sambil nunggu apa namanya? Sambil nunggu pengumuman dari literasi. Kembung soal. Ya, lanjut. Nah, nomor 17 nih polanya gimana nih? 3, 6, 4, 3, 6, 4, 2, 4, 2, dan 1. 3, 6, 4, 2, 4, 2, 1. Apa nih polanya? Ini sebenarnya lumayan rumit nih pola yang kayak gini nih. Jadi dia ini cuma ada satu pola. Satu pola cuma dia operasinya macam-macam, operasi bilangannya. 3 ke 6 ini dia kali 2 ya. Ini kali 2. Terus 6 ke 4 dia dikurang 2. Terus 4 ke 2 dia dibagi 2. Gitu-gitu aja gitu. 2 ke 4 kali 2 kali 2 lagi. Terus 4 ke 2 dikurang 2. 2 ke 1 dibagi 2. Berarti nanti ini ke sini kali 2 lagi gitu. Jadi jawabannya 2. Ya ini emang kalau nggak teliti emang pasti apa namanya? Pasti menuju ke jawaban yang tidak benar. No, Starboy no bener no mantep no. Kali dikurang terus dibagi, kali dikurang dibagi ya. Harus jeli. Nah, soal terakhir nih. 150 38 48. Nah, ini mungkin lu bingung nih, yakin gue. Polanya gimana? Oppo. Soal terakhir nih, 18. Ya ini jelas ya, 100 ke 50 dibagi 2 gitu. Terus ada lagi nih, 48 ke 24 dia dibagi 2. Iya gak gitu. Terus 22 ke sini bagi 2 harusnya. Pertanyaannya 38 tuh apa? 38 di tengah-tengah nih. Ya sebenarnya 38 di tengah-tengah ini dia lebih ke penghubung antar deret gitu. Ya selingan lah gitu bahasanya. Atau selingan. Ya, walaupun emang lu pas ngerjain mungkin 38 ini lu kira min 12 ya? Iya gak? Min 12 gak? Ya. Tapi pas di sini lu pasti bingung, di sini kok plus 14 gitu. Nah, ternyata 38 ini lebih ke penghubung antar apa namanya? Antar operasinya aja gitu. Dari satu ke satunya lagi. Ya, jadi jawabannya berapa? 11. Emang kadang apa namanya? Enggak semua angka di dalam deret itu masuk ke dalam apa namanya? Masuk ke dalam pola. Bisa aja dia cuma selingan, bisa aja satu pola dengan pola yang lain dia cuma apa namanya? Cuma lewat aja gitu. Tergantung si pembuat soal nanti maunya gimana. Ya ini sebenarnya bukan namatin kognitif ya. Jadi dari apa namanya dari penalaran umum tadi itu ada 3 kan. Ada yang induktif, ada yang deduktif gitu. Sama ya ini cuma sebagian kecil penalaran kuantitatif. Tuh, jadi masih ada apa namanya materi lagi dari 2 ini. Sesuai judul ya, sesuai judulnya makanya gue namain judul di soal ini itu tadi apa? Penalaran kuantitatif ya. Jadi ya resminya ditunggu besok dari Mas Menteri sama teman-temannya. Ada yang mau nanya sampai sini?
Bintang mau nanya, Dwi, Adit, Adel, Kavin, wah absen ya. Tahun depan kelarnya absen mah. Asa, ya, Dwi, aman ya. Mama Echan. Ini emaknya yang ikut Zoom berarti nih. Timi, PDF bersihnya di-share juga ya, ntar gue share. Anida, aman ya. Ya udah. Ya istirahat dah malam ini biar besok apa namanya? Biar besok bisa apa namanya? Seger pas nonton konferensi per. Ya gue klaim kembali nih hasnya. Yohoho, yohoho. Ya buat sidik ya jangan lupa tuh Ava apa namanya Ava Zoom-nya gue minta. Ya soalnya bagus juga nih siapa nih si Dovi. Ya itu aja mungkin dari gua kurang lebihnya mohon maaf makasih buat